Em, Sayang, eh aku mau ngomong sama kamu. Kira-kira kamu ada waktu nggak? Sebentar aja kok. Soalnya ada sesuatu yang ganjel di pikiran aku. Dari kemarin sebenarnya sih. Cuma aku mau ngomong juga nggak enak. Kayak, ya nggak enak aja. Tapi masalahnya semakin aku simpan, itu bikin aku nggak nyaman. Makanya aku minta waktu kamu buat dengerin aku sebentar aja. eh iya, ini soal kelangsungan hubungan kita sih. Aku nggak tahu ya mulainya dari mana, tapi aku bukan tipe orang yang apa ya bisa ngomong lancar. Jadi aku minta maaf kalau kalau mungkin aku nyampeinnya juga muter-muter ya. Aku minta maaf dulu ya. Tapi kamu jangan marah dulu ya. Yang bakal aku sampaikan ini bukan bukan sesuatu yang ya semoga sih bikin kamu marah, tapi yang aku sampaikan ini adalah PR buat kita berdua. Kita bakal kayak gimana, kita mau apa, eh kedepannya tuh bakal mau kayak gimana ya, pokoknya kayak gitu deh. eh iya, ini soal hubungan kita yang beda agama. Aku tahu kok. Kita udah beberapa kali bahas ini kan. Tapi jawabannya kan udah pasti. Kita jalanin aja dulu, kita coba aja dulu. Siapa tahu nanti orang tua setuju. Aku udah sering dapat jawaban kayak gitu. Masalahnya, em, aku takut kalau kenyataannya tuh nggak sesuai sama apa yang kita harapin. Soalnya banyak juga teman-teman aku yang kayak gitu, yang kayak kita, yang beda agama. Awalnya mereka juga ngerasa yakin, tapi ujung-ujungnya mereka malah rungkat. Iya, aku bukannya negative thinking atau apa. Aku cuma takut. Takut, kamu paham kan, takut sama negative thinking itu beda loh. Aku tuh takut. Cuma itu doang. Kalau misalkan aku negative thinking, aku udah pasti bakal nggak yakin sama kamu. Aku yakin sama kamu. Aku pengen kita bareng. Aku pengen kita terus-terusan berdua kayak gini, bahkan sampai jenjang serius nikah. Tapi masalahnya kita nggak segampang itu kan, buat jalanin semuanya. Oh, ya, aku tuh galau soal itu sih. Bahkan aku tuh selalu bertanya-tanya ke diri sendiri kan, kayak kenapa harus kita sih? Dan kalaupun kita berdua, kenapa harus beda, beda agama? Ya, cukup susah buat nyatuin di mana kita beda rumah. Ditambah ini hubungan kita beda rumahnya, beda rumah berdoa. Iya, aku minta maaf kalau aku bercanda waktu kayak gini, tapi ya aku tahu kok. Aku tahu eh ini sulit. Ini tuh susah. Tapi yang aku bilang tadi, aku tuh masih berusaha buat jaga semuanya. Aku berusaha buat mempertahankan semuanya. Kamu tahu kan, waktu pertama kali kita ketemu tuh apa? Ya, soal perbedaan ini. Terus kamu ketawa. Yaudah jalanin aja dulu. Yang penting kan sayang sama sayang, suka sama suka. Dan aku juga berpikiran yang sama. Jalanin aja dulu. Iya kan? Tapi sekarang apa? Sekarang
Jalanin aja dulu itu rasanya jauh lebih berat. Setiap keluarga aku tuh bahasnya soal pasangan yang seiman, pasangan yang seagama. Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak pelan-pelan tuh aku tuh dijauhin sama kamu. Dan rasanya tuh kayak mereka tuh gak setuju, tapi secara halus. Karena mereka terus-terusan nyekokin aku dengan pasangan yang seagama, seiman. Biar nanti gak bingung soal beribadahnya dan semacamnya. Masalahnya aku cuma bisa diam kayak gitu doang. Aku cuma bisa diam atau mungkin senyum pura-pura ya semuanya baik-baik aja, gak kepikiran. Itu bukan masalah yang serius. Tapi padahal di dalam kepalaku tuh cuma ada satu nama, kamu. Dan aku gak pernah nganggap kamu tuh salah. Aku juga gak pernah nganggap cinta kita tuh salah. Cuma rasanya kayak dunia itu gak bener-bener ngasih kita tuh ruang. Ngasihnya cuma di awal, tapi semakin kesini semakin sempit ruangannya. Dan itu bikin aku takut. Aku takut suatu hari kamu tuh capek sama aku. Aku juga takut kalau kamu bangun, terus kamu mikir, kenapa semuanya serba masalah? Kenapa semuanya tuh serba ribet sih? Kenapa gak dari awal aja? Ya di sini dalam artian kamu nyesel sama aku takut. Aku takut kamu udah mulai mempertanyakan kenapa kamu pilih aku. Ya karena jujur aja sih, aku sendiri juga sering nanya sama diri aku sendiri soal itu. Aku gak nyalahin kamu, aku lebih mempertanyakan diriku sendiri malah. Kayak, aku egois gak sih? Terus berusaha mempertahankan hubungan kita ini. Atau mungkin aku jadi orang yang jahat karena aku terlalu berharap sama hubungan kita yang dimana aku jelas-jelas tahu resikonya itu apa. Dan aku takut itu bakal nyakitin kamu. Aku gak mau. Aku gak mau. Aku adalah alasan kamu jauh dari keluarga kamu. Dan aku juga berusaha buat dapetin restu dari orang tua kamu, tapi aku gak tahu. Aku gak bisa bohong. Aku gak siap buat kehilangan kamu, sayang. Apapun itu, apapun alasannya, aku gak siap. Semua kenangan, semua memori itu ada, masih benar-benar ada, jelas di kepala. Ketawa bareng, kita jalan bareng, kita senang-senang bareng, liburan bareng. Pokoknya setiap berdua sama kamu, aku rasanya tuh senang banget, bahagia banget. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, apakah kamu menyesal? Tentu aja enggak. Aku enggak pernah menyesal sedikit pun. Tentang semua ini, tentang hubungan kita. Tentang pertanyaan-pertanyaan hubungan kita ke depannya kayak gimana. Tapi masalahnya, rasa senangnya, rasa bahagianya, itu cuma bertahan kalau aku benar-benar sama kamu. Setiap kali aku balik ke rumah, kamu ke rumah kamu. Kita pisah ke rumah masing-masing, ya. Realitanya balik lagi. Pahit lagi. Gimana ya? Entahlah, aku juga masih nggak tahu jawabannya kayak gimana. Aku masih mentok. Cuma di sini seenggaknya aku bisa melampiaskan ke kamu. Aku bisa ceritain isi kepalaku ke kamu dan siapa tahu
kamu punya pikiran-pikiran yang sama, jadi seenggaknya aku nggak sendirian di sini. Dan kalau kalau kamu paham perasaan aku, kita sama-sama ngerti satu sama lain, dan mungkin itu bisa saling memperkuat hubungan kita, dan itu bisa saling memperkuat keyakinan kita buat buat dapetin restu dari orang tua kita. Ya, sebenarnya sih eh soal pernikahan itu ya balik lagi itu ada di tangan kita kan, bukan tangan orang tua. Cuma ya kamu tahu kan, kita tuh ada di mana, negara apa, yang di mana restu orang tua dan kehadiran orang tua di dalam pernikahan itu sangat-sangat amat penting. Oh, aku nggak bicara soal yatim, aku bicara soal kita berdua. Aku tuh sering mikir, kalau misalkan kita lahir di keluarga yang punya agama yang sama, keyakinan yang sama, kira-kira semuanya tuh bakal mudah nggak ya? Bakal gampang nggak ya? Apakah kita cuma bakal jadi pasangan yang biasa-biasa aja, yang bakal meributkan hal-hal yang kecil, yang sepele? Atau bahkan itu sama aja, kita mempeributkan sesuatu yang besar, tapi bukan kayak sekarang. Kita ngeributin sesuatu yang besar juga sih, tapi yang ada di masa depan, soal agama. um, um, eh, Kalau boleh jujur sih ya, ini ini cuma pendapat aku aja ya. Bukan hal yang benar-benar harus dilakukan, atau kamu jangan ikut sama aku juga kalau memang pendapatku ini salah. Tapi ya, ini soal pikiranku aja, pikiran liarku aja. Kalau sebenarnya sebenarnya tuh aku tuh nggak butuh dunia buat setuju sama hubungan kita. Karena yang aku butuhin, yang aku pengen itu cuma kamu. Cuma kamu, kehadiran kamu yang ada selalu buat aku. Selalu nemenin aku. Aku tuh cuma butuh kamu. Bukan pendapat orang lain. Tapi kadang ya, tapi kadang aku ngelihat mata kamu. Kadang aku juga ngerasa kalau kamu punya ketakutan yang sama kayak aku. Aku tahu kamu udah berusaha kuat buat aku ya kan? Dan itu adalah sesuatu yang bikin aku makin makin sayang sama kamu, makin cinta sama kamu. Sesuatu yang bikin aku makin kuat keinginannya untuk terus sama kamu. Tapi kenyataannya malah berbanding terbalik. Semakin aku ngerasa kuat, semakin aku ngelihat kenyataan itu adalah sesuatu yang berbanding terbalik sama coretan di atas kertas. Iya, rasanya tuh sakit, sakit rasanya. Aku nggak mau cinta kita tuh cuma jadi kenangan indah yang pahit di akhirnya, yang cuma berujung memori aja. Aku nggak pengen pisah sama kamu. Dan aku nggak pengen itu cuma jadi kenangan-kenangan semata. Yang aku mau ya kita punya kesempatan yang benar-benar nyata, yang bisa kita realisasikan, kita benar-benar bisa bareng, dan bukan sebatas memori masing-masing, tapi memori yang ada kita berdua di dalamnya. Kadang aku juga terus pengen sabar. Sabar dan yakinin diri kalau ini adalah jalan yang benar. Memang inilah jalan yang harus kita tempuh, walaupun pelan, tapi pasti ya kan. Dan aku gak pengen berhenti cuma karena takut. Kalau memang nanti ada tembok yang besar banget yang bakal menghalangi kita berdua, aku pengen kita tuh hadapin semuanya tuh bareng. Bukan mundur, tapi hadapin. Berdua. Berdua sama kamu, sayang. Ya, hmm, itu yang ada di
pikiran aku. Dan masih ada lagi. Masih banyak, banyak banget. Ya, kalau kamu tanya kenapa baru ngomong sekarang, ya kan tadi aku bilang. Aku tuh pengen ngomong sama kamu, tapi aku nggak yakin, aku takut. Dan aku bukan tipikal orang yang to the point. Aku pasti bakal blunder dan di momen blunder-blundernya itu muncul rasa ragu yang bikin aku tuh nggak jadi ngomong, nggak bisa ngomong aku. Jadi, jadi ya, untuk saat ini ya bukan waktunya buat cari solusi juga, tapi seenggaknya aku udah ada momen buat ngungkapin itu semua. Dan kamu juga nggak harus ngerespon itu semua juga. Cukup kamu dengerin nggak apa-apa. Daripada aku neken sendiri, aku nahan sendiri, aku nyimpen sendiri dan ya kamu tahu kan rasanya apa. Mungkin kamu ngerasain juga, cuma ya kamu nggak keluar. Sama-sama nggak keluar ya. Tapi semoga sih setelah aku ngomong ini ya kamu bisa lebih fair. Kamu bisa lebih belajar buat ngeyakinin diri dan seenggaknya kita dapat POV satu sama lain kan. Siapa tahu kamu punya pendapat lain, kamu bisa sharing sama aku karena aku kan pacar kamu. Aku itu pacar kamu yang bakal selalu ada buat kamu ya kan. Jadi ya aku sebenarnya nggak pernah ngerasa salah ketemu kamu, tapi mungkin ya kalau kata lirik lagu sih, apa waktu yang salah aku lupa, tapi ya bukan orang yang salah, tapi waktunya aja yang salah. Dan kalimat itu tuh terus terngiang-ngiang di kepala aku tau nggak? Sekali lagi aku tuh nggak nyesel pacaran sama kamu. Semua yang kita lewatin itu nyata, tulus, bener-bener tulus dari hati, dan itu bener-bener yang berarti buat aku. Masalahnya belakangan ini aku yang mulai mempertanyakan itu doang. Bukan karena perasaanku berubah, enggak. Perasaanku tuh tetap sayang sama kamu, tetap cinta sama kamu, dan akan selalu nyata. Tapi realitanya yang bakal jadi pemikiranku itu yang bikin berat. Tapi ya, itulah. Terus kamu tahu nggak? Em, Setiap kali aku ngerasa kesepian, aku ngerasa sedih, bukan karena gak ada kamu, tapi karena yang tadi aku bilang kan, hubungan kita tuh bakal dibawa kemana? Selepas setelah aku mikirin hal buruknya, aku tuh selalu ngebayangin rumah yang kecil, sederhana, dan ada obrolan sederhana juga di dalamnya. Terus setelah itu, aku ngebayangin ada dua orang yang ketawa senyum. Satunya perhatiin pasangannya dan pasangan yang satunya lagi ketawa gembira, ketawa bahagia. Karena si cowok itu suka bercanda. Terus cowoknya masih ngeliatin pacarnya. Mungkin waktu itu yang aku bayangin sih istri ya. Jadi lagi bersenda gurau, lagi bercanda, ngobrol, terus ketawa. Terus suaminya ngeliatin istrinya dengan tatapan-tatapan yang ngerasa sempurna. Karena ada orang yang sayang banget sama dia di sebelahnya. Yang sekarang lagi dia liatin. Yang sekarang lagi ketawa. Terus istrinya sadar kalau suaminya tuh lagi ngeliatin dia. Terus ngerasa kayak uh, malu, salting. Terus bilang, ih kamu ngapain sih liatin aku ah? Nggak usah ngeliatin aku kayak gitu. Ya semacam itulah. Terus suaminya senyum, ketawa.
Terus ya, mereka saling ngeliat-liatan satu sama lain, terus mereka ciuman, terus pelukan. Ya semacam itulah. Pokoknya adegan-adegan yang romantis kayak gitu tuh, yang bikin hari-hari yang kecil, yang simple, sederhana, tapi sempurna. Ada keluarga, ada keyakinan, dan ada perasaan yang tulus yang gak akan pernah pudar. Dan semua itu ya pastinya gak akan mudah ya kan. Aku gak pengen kamu kehilangan restu. Aku juga gak pengen kamu kehilangan semangat kamu buat terus perjuangin hubungan kita. Dan tentu aja, aku gak pengen kehilangan kamu semuanya. Aku gak pengen hubungan kita berubah, kamu tahu itu kan? Ya, aku gak pengen hubungan kita tuh cuma perjuangan satu arah. Tapi ya kenyataannya memang susah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup aku tuh, aku mulai bertanya-tanya ke diri aku sendiri. Ya setelah kita ngelewatin banyak momen, banyak hal, aku jadi bertanya-tanya, apakah cinta sejati itu benar-benar cukup buat bawa kita sampai ke pelaminan, ke pernikahan, dan jadi satu keluarga yang utuh, sederhana tapi istimewa. Entahlah ya. Yang pasti, aku gak akan pernah berhenti berharap kalau suatu saat nanti kita benar-benar bakal bisa bersama. Ya meskipun aku tuh takut. Dan banyak teman-teman aku juga yang nikah. Bukan nikah ya, pacaran tapi beda agama tapi berujung pisah. Tapi ada juga kok yang berujung nikah. Dan aku bakal berusaha, aku bakal terus pastiin kalau aku tuh gak akan pernah kemana-mana. Aku gak akan pernah berpaling, gak akan pernah ninggalin kamu. Aku terus bakal setia sama kamu sampai kapanpun. Dan aku bakal pastiin pasangan yang beda agama yang berakhir pernikahan selamanya. Salah satunya adalah kita. Aku sama kamu, sayang. Jadi aku pengen kamu bantu aku juga ya, buat ngeyakinin dan dapetin restu dari orang tua kita. Oke? Buat sekarang ya istirahat aja dulu. Kita bakal obrolin ini lain waktu, oke? Yaudah, sekarang kamu istirahat aja ya sayang ya. Besok kita ketemu ya. Kita bakal jalan-jalan, kita happy-happy lagi mungkin di taman kota kalau kamu mau. Atau mungkin di tempat yang lain kalau kamu bosan. Yang penting sama kamu aja. Oke. Yaudah. Selamat tidur ya sayang ya. Mimpi indah. Love you.